Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita duduk bersama di majelis ilmu ini yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji atau membongkar rahasia sholat intizar. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas yaitu sholat intizar dengan ilmu huruf. Bahwasanya intizar itu asal katanya diambil dari kalimat atau kata nazar yang artinya berkehendak. Ulama fuqaha menyebutkan dengan sholat sunat hajat. Jadi ulama fuqaha itu menyebutnya ini disebut dengan sholat sunat hajat, di mana sholat ini seringkali dikerjakan baik sendiri maupun berjamaah. Semisal orang mau berangkat umrah atau haji, kemudian pindah rumah dan lain sebagainya. Ini sering dilakukan dengan berbagai macam cara. Kebanyakan tetap melaksanakan 2 rakaat, yaitu ba'da maghrib. Jadi setelah sholat maghrib selesai mengerjakan rawatibnya, baru lanjut dengan sholat hajat. Ini yang disebut intizar. Artinya apabila kita berwudu dengan sempurna, kemudian kita ada keinginan, maka lakukanlah sholat dan bermohonlah, maka akan Allah kabulkan. Ini dasar. Adapun cara mengerjakan sholat sunat hajat yang banyak melakukan secara berbeda-beda. Adapun untuk yang tercatat pada konsep kita, sholat sunat intizar terbagi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan muhaffafah. Kemudian ada yang disebut dengan sikolah. Apa artinya muhaffafah? Muhaffafah artinya disebut dengan sesuatu yang ringan. Yang ringan itu misalnya kalau orang pindah rumah kan sudah dapat rumahnya, hanya menyelamati rumahnya aja, berarti muhaffafah itu kalau sudah dapat. Kemudian orang hendak berangkat umrah atau haji, kan tinggal berangkat aja lagi, lalunya mengundang untuk mengadakan sholat hajat. Nah itu disebut dengan muhaffafah karena sudah kawah, sudah bisa dilaksanakan. Namun untuk yang sikolah adalah sesuatu keinginan atau kehendak yang mungkin otak atau bahkan jiwa kita ini memikirkannya pun tidak bisa. Kalau bahasa kita, kalau ada bayangan, tidak ada bayangan, aku tidak bisa berpikir. Sering kali seperti itu, artinya sulit dijangkau. Maka ini dilaksanakan sholat sunat hajat atau intizar yang disebut dengan sikolah, maka jamnya pun berbeda. Kalau muhaffafah dilaksanakan ba'da maghrib, tapi kalau sikolah dilaksanakan pada tengah malam. Nanti kita uraikan. Kemudian untuk ayat-ayatnya, tidak ada ayat-ayat ini ketentuan yang sangat mendasar atau ditentukan keharusannya. Namun di sini kenapa ada tertulis setiap rakaat setelah Al-Fatihah yaitu At-Takasur 1 kali. Setelah At-Takasur
kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian dilanjut dengan Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Itu setiap rakaat, baik sholat hajat secara mukhafafah maupun sikolah. Nah, di dalam sujud akhir, setiap sujud akhir ada yang disebut dengan doa intizar. Sebelum melakukan doa intizar, ada yang disebut dengan mukadimah doa. Dari doanya, doa intizarnya, kemudian mukadimah doanya. Yang jelas menjadi catatan yang paling mudah diingat adalah setiap rakaat sama pelaksanaannya, yaitu setelah Al-Fatihah, At-Takasur, ayat kursi 1 kali masing-masing, dan hanya Al-Ikhlaslah yang kita baca 11 kali. Hukum asalnya diperintahkan sholat sunat 2 rakaat. Setelah Fatihah boleh mau ayat apa yang apa, silahkan. Mau Al-Ikhlas saja langsung 11 kali atau 1 kali juga diperbolehkan. Jadi dengan ketentuan apa yang kita bacakan di sini bukan mengatakan bahwasanya sholat sunat yang lain tidak seperti ini yang kita sebutkan, bukan tidak boleh, tapi boleh. Waalaikumsalam. Jadi kita menyampaikan di dalam kaifiat sholat sunat intizar yang sudah kita kaji, yang sudah kita telah ini adalah berdasarkan ilmu huruf. Kenapa harus surahnya setelah Al-Fatihah At-Takasur, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Nah, itu bukan artinya ini disusun, bukan membuat hukum. Tidak. Hukum asalnya surah apapun boleh dan tidak ada pembatasan mau berapa surah. Mau 1 juz langsung, mau 20 juz langsung, silakan. Kalau tahan aja, silakan. Tidak ada batasan. Jadi tidak dianggap apa yang tercatat, apa yang kita sampaikan di sini adalah membuat hukum sholat sunat hajat. Itu yang penting digarisbawahi. Karena begitu kita sampaikan sholat sunat intizar seperti yang kita catat di sini, kita takutkan ada yang berpaham loh. Kita cari hadisnya tidak ada yang seperti ini. Kenapa Al-Fatihah, At-Takasur, ayat kursi dan Al-Ikhlas? Sehingga orang tidak akan menemukan dasarnya itu. Maka kita perjelas bahwasanya kaifiat di sini tidak bertentangan dengan hukum asal. Tidak ada pembatasan mau berapa surah setelah Al-Fatihah, dan tidak ada pembatasan atau pengkhususan surah apa yang akan dibaca setelah Al-Fatihah. Namun karena kita belajar secara ilmu huruf, sejarah semua surah adalah curhatan ketika kita di alam rahim. Setelah Al-Fatihah itu adalah suatu perjanjian kita sebelum dijahirkan ke alam dunia. Oleh karena itu kita mengambil surah-surah yang bertepatan dengan apa yang akan kita kehendaki atau bersesuaian dengan tujuan ketika kita menginginkan sesuatu. Itu dasarnya. Sembahyang itu baik wajib maupun sunnah, itu ibadah sudah Al-Fatihah itu semuanya itu kan ada rukun lagi. Sudah surah termasuk rukun, tidak termasuk rukun. Jadi mau berapa surah pun silahkan, selama tahan saja silahkan kerjakan. Jadi tidak ada pembatasan selama tidak merusak rukun. Jadi rukunnya itu diutamakan dulu. Nah, inilah cara kita memahami suatu dalil. Jadi makanya kalau belajar hadis itu, kalau ini ada guru itu asal tahu hadisnya itu sahih langsung gawi, tapi tidak mempelajari sejarah hadisnya. Ini yang sangat berbahaya.
Kita langsung saja menuju kepada judul dulu kita bahas agar kita bisa memahami apa dan kenapa harus diberi judul intizar. Selama ini kan hanya tahu judul aja, apa gerak intizar, oh salat sunat aja. Ya, di sini kalau intizar tadi kita jelaskan asal katanya daripada kata nazar, maka ada 3 huruf, nun, zal, dan ra. Kalau zal di sini berarti yang bermakna adalah pemilik keagungan dan kemuliaan. Huruf zalnya. Kalau yang lainnya kita sudah memahami, di sini ada intizar. Berarti ada huruf sama dengan huruf zal. Huruf zal juga kan. Coba kita ambil secara ilmu huruf. Intizar berasal dari huruf nazar. Kemudian ada ini menjadi intizar. Yang pertama kita jelaskan makna daripada huruf nun, yaitu cahaya yang asal, cahaya asal. Kemudian zal ini artinya yang memiliki keagungan atau kemuliaan, maka ini berarti adalah agung atau mulia. Kemudian huruf ra adalah pengampunan. Kita langsung lanjut kepada kalimat intizar. Alif adalah aku, nun cahaya asal. Kita rumuskan dulu yang dimaksud hajat. Kemudian ta taubat sama agung, keagungan atau kemuliaan. Ra pengampunan. Jadi kita rinci huruf per huruf dahulu agar kita bisa memahami sholat yang kita kerjakan. Intizar asal katanya nazar, kalau diartikan adalah kehendak. Ini arti yang sesungguhnya dulu. Ini diartikan dengan kehendak. Kenapa diartikan dengan kehendak? Kita buka dulu hurufnya. Dari mana kok bisa diartikan nazar ini dengan arti berkehendak? Dari mana? Sedangkan dari hurufnya yang pertama huruf nun, cahaya yang asal. Maka huruf nun di sini menjelaskan kepada huruf zal dan huruf ra. Apa maksudnya? Bahwa huruf zal ini adalah lambang keagungan atau kemuliaan. Lambang keagungan atau kemuliaan. Nun menegaskan bahwa segala yang agung, yang mulia, maka dikutnya langsung adalah berasal daripada penjahiran cahaya, yaitu Nur Muhammad. Aku juga asalnya. Itu maksudnya kalau kita ilustrasikan. Kemudian kenapa harus diberi nama berkehendak sedangkan setelah dia ada huruf ra? Pengampunan. Pengampunan. Maka tidak akan bisa kita temukan kenapa nazar ini diartikan berkehendak. Sudah kita bedah, kenapa diartikan berkehendak? Tidak bisa.
dari mana ada kata berkehendak, maka kita pecah. Dari huruf zal ini ada turunannya lagi yang disebut dengan huruf dal dan lam. Ternyata siapa yang selama ini merasa diagung-agungkan, dimulia-muliakan, tak akui, ada keakuan akan merasa diagungkan dan merasa dimuliakan. Karena semua huruf harus kembali. Kalau nazar kembali kepada huruf nun. Sekarang kita kupas. Dal ini maknanya apa? Dal ini adalah maknanya yang menerima balasan. Dal ini penerima balasan, baik buruk maupun baik balasannya. Penerima balasan. Nah sekarang lambang huruf dal ini termasuk apa saja? Lambang huruf dal. Lambang huruf dal ini termasuk yang di bawah Nur Muhammad. Kita masih ingat apa saja yang ada di bawah Nur Muhammad? Apa saja yang ada di bawah Nur Muhammad? Yaitu ada pena huruf. Ya, berarti dal juga termasuk di dalam huruf dal. Ada malaikat, ada aras, ada jin, ada surga, ada neraka, ada bumi dan seisinya. Itu semuanya disebut dengan huruf dal. Semuanya huruf dal. Kan pernah artinya tukang cabuti nyawa itu siapa biasanya? Malaikat siapa? Ya, Israel. Setelah sabarataan dicabut nyawanya, tak tinggal seorangan lagi sidin. Siapa tukang cabut sidin? Tukang cabut nyawa Israel siapa? Kan ada. Kan semuanya harus kembali dan mendapat balasan. Kemudian Allah bertanya, Israel, habiskah sudah nanti cabut? Habis sudah. Adakah lagi yang tinggal? Jadi Israel ada yang tinggal untuk cabut. Nah, itu maksudnya. Maka disinilah ayat yang berbunyi ini yang diperdebatkan orangnya. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas, kullu nafsin. Sekarang tidak itu bernapas lah. Kan dicari orang ini debat nih. Ini kada ini ulama tetap beda pendapat. Ya, beda pendapat ini ulama. Ada yang mengatakan ada kematian. Lalu bertentangan, maka harus kembali kepada ahad. Nah, disinilah kalau kita gambarkan, kalau kita lukiskan, harus kalau ada kita gambar bahasa, kayaknya ada paham dari ahad ke ahmad, ya, turun kepada Nur Muhammad. Nah, yang disebut huruf dal itu yang di bawah sini semuanya. Nah, kita batas sini, nih. Nah, semuanya yang di sini ini lambangnya adalah huruf dal. Ini huruf dal semuanya. Seluruhnya lambangnya huruf dal. Semuanya yang di bawah Nur Muhammad ini yang menerima balasan. Dunia dan seisinya, ada pohon, ada gunung, semuanya menerima balasan. Tidak terkecuali. Wah, kan di sini ada yang namanya pena, huruf, kalam. Kemudian ada aras. Kemudian malaikat, jin. Kemudian apa lagi? Jin, surga,
neraka, apalagi ini arah sudah malaikat, jin, surga, neraka adalah mahfuz. Nah, semuanya ini yang dikatakan huruf dal dulu kita perjelas dulu di sini. Kemudian bumi, ini bumi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisinya lengkap Adam sampai diri kita bikin dulu huruf dal. Ya kan, alam semesta beserta isinya ini ada bintang-bintang, matahari, semuanya sini ada, semuanya termasuk sini diri kita, ada pohon di dalam dunia, ya, ada kucing, tikus, semuanya ada di sini. Ini dikatakan huruf dal yang menerima balasan, itu maksudnya huruf dal. Kemudian setelah huruf dal itu ada huruf lam. Mana huruf lam? Huruf lam disebut dengan makhluk. Nah, jadi huruf lamnya ini masuk ke dalam lagi huruf lamnya ini, yaitu bumi. Nah, bumi disebut huruf lam yang pertama karena kalimat Allah. Makhluk di dalamnya adalah lam yang kedua. Nah, ini lam. Itu marahnya lam. Jadi lam ini bisa kepada diri kita, makhluk. Lam pertama, buminya dahulu, wadahnya sama dengan tubuh kita ini. Nah, untuk lam kedua, makhluk, berarti isinya. Di dalam huruf lam ada huruf mim. Nah, huruf mim inilah yang disebut jiwa, yaitu kepada diri kita khusus. Langsung ke sini. Nah, kita dapat mengartikan intijar dengan berkehendak. Kenapa intijar dikatakan berkehendak? Kalau secara ilmu huruf, begitu kita artikan satu huruf tidak ditemukan yang artinya berkehendak. Dipecah, ternyata ada huruf yang tersirat di dalam huruf jar. Yang mana yang berkehendak? Itu maksudnya. Di mananya berkehendak? Ingat, ketika si Ahad, aku ingin dikenal. Aku ingin dikenal. Itulah yang disebut dengan iradah. Nih, si Ahad menghembuskan roh atau disebut dengan nur. Kita beri judul roh aja karena nirrohi. Nah, niroh, ya. Warna fatu fihi nirrohi, aku hembuskan rohku. Berarti ia berkehendak. Kehendak disebut dengan iradah, ya kan? Berarti di dalam roh ini ada yang disebut dengan iradah. Ini tak berubah. Gerakan hembusnya ini adalah disebut dengan kodrat. Nah, coba bayangkan. Ini roh di dalam roh ini ada kehendak. Di dalam roh ada kuasa, ada kodrat. Roh inilah jadi batang tubuh ini, jadi huruf lam, jadi jiwa. Nah, jadilah di sini. Nih. Nah, roh keikungan itu masuk kepada huruf lam. Masuk kepada huruf lam, yaitu tubuh. Roh masuk lagi ke dalam batang tubuh menjadi nyawa. Nah, disinilah yang disebut dengan huruf lam ini adalah makhluk. Ada kehendak di dalam tubuh. Inilah berkehendak nazar. Setiap jiwa
membawa iradah, setiap jiwa membawa kodrat, setiap jiwa berkehendak. Jadi apa saja berkehendak, bahkan batu pun berkehendak. Ada setelah di bawah Nur Muhammad tidak ada yang tidak berkehendak, semuanya karena atas dasar kehendak, karena roh yang dijadikan bumi dan seisinya, bahkan huruf pun berasalkan daripada roh yang di dalamnya sudah diisi kehendak. Maka kitalah seikungannya adalah disebut dengan kehendak iradah. Makanya najar disebut dengan keinginan atau kehendak atau berkehendak di situ. Kalau kita baca hurufnya kadang langsung bisa. Kenapa? Bukan jadi Quran apa artinya? Kehendak. Kehendak itu iradah. Kenapa? Dari mana? Kenapa najar dikatakan dengan iradah? Maka barang siapa yang berkehendak, ya tadi, barang siapa yang berkehendak, ingatkan, sesungguhnya kehendak itu adalah berasal dari cahaya yang asal. Nih, cahaya yang asal ini maksudnya. Bila kita menginginkan sesuatu apapun, ta'afwi keinginan itu tidak dikembalikan kepada cahaya yang asal, maka keinginan itu adalah akan memunculkan keakuan. Itu makanya ketika kita sembahyang menginginkan sesuatu, tapi kita kadang meleburkan, tidak mengembalikan keinginan itu kepada asalnya, maka ketika keinginan itu tidak dikabulkan, bahasanya tidak dikabulkan, tidak terjadi kecewa, itulah keakuan. Dan apabila keinginan itu tidak dikembalikan, dikabulkan, terjadi, maka muncullah rasa hebat, ya, hebat, dikabulkan, doanya dikabulkan, nih, merasa diagungkan. Inilah yang menyesatkan kita, merasa diagungkan, merasa dimuliakan. Hati-hati. Orang mengagungkan kita, orang memuliakan kita, karena doa kita dikabulkan terus, kehendak kita dikabulkan terus, diajarkan terus, hati-hati. Ia akan merasa diagungkan, merasa dimuliakan. Tapi orang yang berkehendak, baik ia laksanakan dengan sholat, dengan usaha apapun, ia kembalikan kehendak ini siapa sesungguhnya asal kehendak itu, leburkanlah kehendak yang ada pada diri manusia itu, hilangkanlah manusianya, maka kehendak itu akan naik ke atas, kembali kepada asal. Maka tidak ada lagi keakuan. Ada lagi keakuan kita. Dikabulkankah? Kata dikabulkankah? Kada ada lagi, tidak ada lagi bahasa dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ia hanya tugasnya beribadah. Ini kembali kepada kehendak. Selama berarti najar itu patokannya adalah pada huruf jar. Bila tidak mengenali huruf jar ini, maka nih hati-hati, huruf ra. Selama kehendak itu ujar Tuhan, engkau kembalikan kehendak itu pada kehendakmu yang asal. Selama apa yang engkau dapat, engkau dalam jaminan pengampunanku. Apa aja? Mendapatkan pengampunan. Asalnya huruf jar, kembali dulu ke asal. Itu maksudnya harus dikembalikan dulu. Kalau ini ada kembali, ini keakuan, coba aja. Wah, dia gagal doanya, kan dikabulkan. Intizar muncul dari kata nazar. Kenapa intizar muncul daripada kata nazar? Nah, muncul kan? Ini kepastian. Artinya sebelum kita berintizar, maka kembalikan dahulu keinginan atau kehendak kita, bersihkan dahulu jiwa kita, roh kita, karena roh adalah kehendak, kembalikan dahulu ke asal. Hanya kita berintizar.
Kenapa disebut dengan intijar? Ingat, kamus. Setiap kalimat yang diawali dengan kalimat in adalah sesuatu yang mengandung bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bila mengandung in. Tapi bilanya iza, itu pasti terjadi. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Itu suatu kepastian. Tapi bilanya in, coba insya Allah ya, bisa ada, bisa iya. Itu maksudnya. Jadi intijar, kenapa dilemahkan lagi dari nazar kembali kepada intizar? Kenapa dilemahkan? Kenapa? Karena sifat manusia tadi bisa lupa atau terdinding. Jadi kadang kecewa karena kita intizar, bisa terjadi, bisa kadang. Kita pecah. Alif kenapa diartikan aku? Kan kita singkat. Alif ini kita beri atau disebut atau bermakna aku. Kenapa? Karena adanya jahirnya dari batang tubuh yang berasal daripada roh dan nyawa yang berasal daripada ruh, sehingga jadilah yang disebut dengan hamba atau makhluk. Maka adanya makhluk, adanya kalam, adanya suara yang di bawah nur ini adalah bukti af'alku, ya Tuhan, bukti perbuatanku. Jadi penciptaan di bawah Nur Muhammad ini, nah ini dilambangkan penciptaan ini berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu aku, lambangnya huruf alif. Itu lambangnya. Ini maksudnya huruf alif ini melambangkan bahwa ini hasil olahan. Semua yang di bawah nur dilambangkan dengan alif, menandakan hasil olahan. Hasil olahan ini disebut adalah huruf jar, menerima balasan. Tumpang ini jadinya. Jadi huruf alif itu melambangkan semuanya ini diolah. Diolah itu artinya dicipta. Berarti ada yang memperbuat. Lambangnya adalah huruf alif. Ada yang memperbuat. Bahkan nur sekalian. Bukankah nur aku juga, ujar Tuhan, yang memperbuat hembusanku, tiupanku, warna fahtu fihi mirrun. Nur ini adalah hembusanku juga. Lalu apa huruf ta? Ini hanya menjelaskan bahwa intizar itu menjelaskan, karena nih kita gabung. Nah, kita gabung supaya mudah lah. Ini hurufnya intizar, kita gabung. Kenapa harus kita bulati? Ini orang yang melaksanakan kehendak. Nih, diri yang seikungan. Orang yang melaksanakan kehendak disebut dengan intizar. Ada ini kehendak yang asal, ini yang melaksanakan kehendak. Ini sembahyangnya, ini orangnya. Oh, jangan sembahyang lah. Semuanya dahulu nih, cahaya jangan pada ingat bulik. Engkau aku hembuskan. Ke alif juga buliknya. Kemudian dari hembusannya itu disebut dengan mirruhi. Sering orang memberi nama dengan Ahmad. Kenapa ada huruf ta? Ingatlah bahwasanya roh atau nur yang dihembuskan tadi adalah roh yang sudah dibersihkan atau disucikan. Jadi huruf ta ini melambangkan roh yang sudah disucikan. Kemudian lah, karena disucikan itulah nih, kalau ada disucikan, kadang mungkin ada kata-kata yang memiliki keagungan atau kemuliaan.
Jadi hati-hatilah mata-mata sudah bersih. Ya kan? Kita ini diwanti-wanti. Oh batang tubuh, oh nyawa yang ada di dalam batang tubuh. Ketika engkau dimuliakan, ketika engkau diagungkan, ingat kembalikan. Sesungguhnya batang tubuhmu itu dan nyawamu itu adalah aku. Jangan diakui ketika orang memberikan keagungan kepada kita, orang mengagungkan kita. Jangan sampai terpedaya, diwanti-wanti kita. Jadi apabila ini kita pahami, oh sadar daripada roh yang disucikan. Kemudian mata-mata sudah bersih, baju bersih, oh pakaian dipuja-puji orang, jangan dimuliakan orang. Hati-hati, tergelincir kita. Kembalikanlah ketika kita menyambut kalimat keagungan atau kemuliaan, semuanya adalah dari yang menciptakan kita. Maka otomatis kita setiap detak jantung, napas hembusan keluar masuk adalah napas pengampunan, pensucian. Jadi huruf ini napas pensucian terus, karena kita kembali semuanya. Ketika sudah kembali semuanya, nah inilah yang disebut, barulah yang disebut dengan sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan proses yang disebut dengan sholat, bersihkan dahulu kehendak. Bersihkan dahulu adalah roh. Kenapa? Karena di dalam roh itulah sesungguhnya ada iradah atau adanya kehendak. Kembalikan dahulu. Kalau kita sembahyang hajat, hendak berulah rumah, anak bola rumah nih, ya kan? Duitnya ada, tanahnya sarapa ada sudah nol dari nol. Kayak Pak, ini sangat berat nih kada pemikiran untuk hal itu karena harus dipikirkan. Lalu kita mengamalkan sholat intijar. Hati-hati di dalam sholatnya itu bisa yang kalimat intijar ini tidak kembali kepada kalimat nazar. Artinya kehendak ini berada pada diri makhluk, keakuanlah di situ. Maka hati-hati. Hati-hatinya apa? Semua apa yang akan kita dapatkan akan menerima balasan. Hati-hati, baik yang kita dapatkan, buruk yang kita dapatkan, disebut dengan balasan. Jadi kalau hendak menggawi intijar, kalau hendak menggawi hajat, kawalah dahulu mengembalikan kehendaknya sampai naik ke atas. Jangan ada yang berkehendak itu pada diri makhluk. Kenapa? Batang tubuh yang daripada roh tadi kehendaknya ada di dalam roh. Di dalam nyawa ada iradah dan ada kodrat. Makanya klik tubuh ini sudah ada kehendak dan sudah ada kodrat, tapi kada mau bergerak karena belum ada nyawa. Jadi nyawa dihembuskannya itu pun karena ada iradah dan karena ada kodrat, sehingga kliklah, klik sehingga batang tubuh ini bisa berkehendak dan bisa bergerak karena adanya nyawa di dalam batang tubuh. Kemudian ini dasar, ya, dasar sebelum kita berdiri betul mengerjakan intijar. Gulikakan dahulu, sempurnakan dahulu nazar kita. Yang dimaksud dengan sempurnakan itu adalah ketahui tujuan kita, ketahui diri kita, kenali diri kita. Bagaimana cara mengenalinya? Ingat, cuma satu huruf, yaitu huruf za. Kenali dahulu, oh ternyata batang tubuhku dari kulit, daging, darah, urat, tulang, belulang, semuanya berasal daripada rohnya. Nah ini hati-hati ini.
kita menjelaskan batang tubuh berasal daripada rohnya akan didustakan. Kenapa? Karena kita berasal daripada setetes air, pertemuan dari dua mata air. Diprotes dengan itu, ya kita ini hanya menarik langsung. Kita biar tidak salah paham. Ini manusia, ini kita sebut manusia, ini manusia lah. Batang tubuh yang sudah bernyawa disebut dengan manusia atau insan. Huruf latin aja, manusia. Di mana asalnya manusia? Air. Ya. Air berasal daripada ayah dan ibu naik ke atas Adam. Nah, daripada Adam. Adam daripada tanah, kita rincikan sekali supaya jangan salah paham. Nah, ini kejadian manusia. Tanah berasal daripada Nur Muhammad naik ke atas. Nah, ini maksudnya ini rinciannya. Supaya jangan salah paham. Ya, banyak yang mendustakan. Kenapa? Anggap aja dia manusia, anggap aja Nabi Muhammad. Orang langsung mengatakan bahwa Nabi Muhammad daripada nurnya roh ini bisa disebut dengan Nur Muhammad. Sebutan nama juga, Allah pun nama juga. Kita ini muslimin muslimat itu ribut pada nama sebenarnya, pada asma. Menyembah nama masih tidak mengenal pemilik namanya, itu yang paling bahaya. Ya, ini contoh, anggap aja ini Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan daripada nurnya, pasti didustakan. Karena Anda basaru misluhu. Ya, dari tanah juga sama. Nabi pun berkata, ya. Jadi hadis dan Quran itu jangan dipertentangkan. Ini silsilahnya, urutannya. Cuma kita langsung ke sini. Ini urutan kejadian semuanya dari Nur, ya. Jadilah bumi alam semesta, tanah, kemudian Adam, ya. Dari Adam bersatu dengan Hawa memunculkan air, ya kan, seperti dengan air mani. Jadilah diri manusia dan selanjutnya mengalir banyaklah tubuh manusia. Muncul itu kan salah. Orang langsung ke sini aja. Nah, inilah yang disebut dengan huruf jar. Kembalikan dulu nazarnya itu. Najar itu yang bernajar siapa? Batang tubuh dan nyawa. Yang bernajar ini adalah iradahnya, kehendaknya. Awalnya berkehendak menginginkan sesuatu karena adanya nyawa. Nyawa adalah daripada rohnya jiwa. Nah, itu kembali sudah hanya kita lanjut ke sini memahami makna tujuan kita untuk melaksanakan intizar. Kalau sudah kita pahami, oh ternyata dari najar itu suatu kepastian. Apa yang pasti? Tubuh dan nyawa kita pasti adalah rohnya. Ya, roh yang dihembuskannya pasti sudah kembali. Lalu kita syariat jalan. Jadi ini ditambahkan syariat, disebut dengan intijar karena cara mengembalikan kehendak itu bisa pas, bisa kada dalam kehendaknya, bisa terjadi, bisa tidak. Makanya intijar. Umpama kada takabul juga, tatap roh yang disucikan, dikabulkan tetap juga. Ini maksudnya kuncinya, makanya intijar. Jangan sakit hati, judulnya gini intijar. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi, disebut dengan intijar. Tapi kalau bahasa kampung, sholat hajat. Hajat adalah keinginan. Sama aja. Siapa yang berhajat, siapa yang berkeinginan. Nah, sama itu. Kemudian semisal. Ini kan tujuan. Asal tujuan dasarnya adalah nazar. Berarti yang menggawi ini adalah roh, batang tubuh dan nyawanya. Kemudian ia melaksanakan ritual yang disebut dengan ibadah. Nah, ibadah kan? Ibadah disebut dengan ibadah. Maka makna daripada persaksian kita asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Salat sebelum dikerjakan, batang tubuh aja diperintahkan untuk dikembalikan. Kehendak dan nyawa roh sudah dikembalikan. Kenapa salat disebut dengan ibadah? Karena yang bagawi itu batang tubuh, yang bernyawa disebut abduhu. Jangan sampai tadinding. Kalau sudah bisa kita mengembalikan kehendak iradah tadi, tadinding dengan batang tubuh yang bernyawa inilah yang akan bahaya memunculkan keakuannya. Ingat ya Tuhan, bukankah Engkau sudah bersaksi Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Kata-kata abduhu adalah bukankah batang tubuh dan nyawa Engkau itu adalah aku juga. Sama habis lenyap ini, makanya fana filah kita. Bila sudah fana filah, naik lagi ke atas kepada bakabilah. Kenapa disebut dengan naik ke atas bakabilah? Kenapa? Karena batang tubuh ini lenyap, mengembalikan batang tubuh dan nyawa ini lenyap kembali kepada nurnya, kepada asal. Inilah yang disebut dengan bakabilah. Ini bakabilah hukumnya sih pakemnya. Kalau di sini melenyapkan ini disebut dengan fanafilah. Kenapa? Karena dia menghancurkan batang tubuh dan nyawa dikembalikan ke asal. Nikmat berkehendak, nikmat kita sebayang inang mudah kabul. Jadi kalau senjata mukmin doanya dikabulkan terus, kembalikan dahulu. Jangan merasa aku yang berkehendak, aku pada makhluk. Hati-hati. Ketika pada aku yang berkehendak kita gawi, pasti muncul kekecewaan. Kalau oleh terlaksana, bilanya terlaksana, muncul rasa kebahagiaan yang mungkin justru akan menghijab, melupakan kepada asalnya. Kan sama pada bahaya. Makanya tadi disebut dengan yang menerima balasan. Itu yang sangat hati-hati. Kemudian apabila kita sudah bisa mengembalikan kehendak yang disebut dengan iradah, maka bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Kaifiat sholat sunat hajat, sholat intijar, kaifiatnya. Yang pertama disebut dengan muhafafah. Kaifiat sholat intijar. Yang pertama disebut muhafafah. Ini waktunya maghrib, isya lah. Nah, ya di tengah-tengah antara maghrib ke isya, pada maghrib ke isya. Ini waktunya. Kemudian disebut dengan syikalah. Ini waktunya jam 12 ke atas, waktu tahajud atau sepertiga malam. Ini waktunya. Kita lihat sepertiga malam. Ini rakaatnya 2 rakaat. Rakaatnya 4 rakaat 2 kali salam. 2 kali salam. Kedua-duanya tiap rakaat 1 Al-Fatihah, kemudian At-Takasur, kemudian ayat kursi. Kemudian nah, inilah kaifiat sholat intijar.
Sebelum mengerjakan ini, rumusnya pahami itu dulu. Kembalikan kehendak dulu kepada pemilik kehendak yang asal, artinya iradahnya. Kembalikan, dan kodratnya kembalikan semua yang bergerak kada ada lagi, yang berkehendak kada ada lagi pada makhluk. Ini 3 cara menggawinya lagi. Jadi nang begawi nang ini nang seikuman ini sudah ada keakuan lagi sudah. Nah, kenapa kita harus sebutkan ini? Kemungkinan kalau untuk golongan kita sudah cara dan sering mengerjakan ini. Tapi ada orang-orang yang mungkin ingin mengetahui bagaimana kaifiatnya. Nah, kemudian catatan, setiap sujud akhir dia dinamakan sujud akhir itu adalah pada rakaat yang kedua. Jangan setiap sujud akhir akan pertama kan ya, sujud akhir. Artinya disebut sujud akhir adalah pada rakaat yang kedua. Sebelum berdoa maka harus membaca mukadimah doa dahulu. Seperti apa bacaannya? Mukadimah doa sudah tercatat di buku. Yang belum mengetahui silahkan mungkin tanyakan ke admin seperti apa bunyi mukadimah doanya sampai ia berdoa. Kemudian apa dasarnya? Nih dasar. Kalau Fatihah ini rukun hal pasti. Ini rukun. Nah, selebihnya kita mau surah apapun, hendak ada surah ini silahkan. Nah, kenapa harus at-takasur? Tujuannya at-takasur. Setiap roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh sebelum jahir kita ini dijahirkan ke alam dunia, itu ada pesan-pesannya apa? Jumlah pesannya itu 114 surah. Pada nyawa, pada iradah dan qudrat itu memberi atau dibebani pesan 114 surah, termasuk at-takasur. Mungkin at-takasur sudah paham semuanya. Kenapa harus at-takasur? Karena di sini peringatan, janganlah atau ada ancaman orang yang bermegah-megahan, orang yang berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan kehendak. Menggunakan kehendak. Kan intinya ini berkehendak nih. Tujuannya hanya untuk bermegah-megahan. Jadi kita melaksanakan kehendak itu, at-takasur ini remnya. Ini rem maksudnya. Amun berkehendak juga, ya Tuhan memakai kehendakku, gunakan dalam rute atau kehendakku juga. Jangan kehendak ikam, nafsu, ambisi. Oh berkehendak, itu ngarannya bermegah-megahan. Inilah kenapa harus kita membawakan surah at-takasur. Jadi ketika setelah kita membaca diri, nah akulah bilainya takabur. Nih karena diancam, baca nih surah takasur, ada ancamannya di situ, ada teguran, janganlah engkau bermegah-megahan, teguran. Kemudian setelah at-takasur membaca ayat kursi. Apa tujuannya ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Bertujuan ketika kita sudah mengungkapkan cerita, mengungkapkan suatu keinginan kehendak kepada Tuhan, lalu dibentengi juga dengan peringatan yang di dalamnya adalah ayat kursi. Tinggal baca arti ayat kursi aja lagi. Inilah peringatannya kita, hati-hati. Sebelum aku mengabulkan permintaan nikah, biar Tuhan lah
hati-hati bila inya ku julunge ikam betagi mobil ku kabulakan mobil janganlah bermegah-megahan. Hendak duit banyak jar Tuhan ku julunge kayaknya duit banyak jangan digunakan untuk bermegah-megahan berlebih-lebihan. Ya, itu syarat. Yang kedua kita baca ayat takasur ayat kursi ini memperingati kepada diri juga. Allahu la ilaha illahu. Apa yang dimaksud dengan ilahu? Lah ya Tuhan, nang bakahandak, nang mengabulakan, nang menikmati semuanya ilahu. Ya, kembalikan semuanya aku juga. Jangan tak akuilah harta nang didapat kaina sesuai ikam babila kita, jangan keakui, jangan munculkan lagi diri ikam itu. Nah, maksudnya ayat kursi ini memperingati diri kita. Artinya imbas sudah takabur tadi lalu muncul jasad dan tubuh kita ini, jasad kita nih dengan cara muncul kali ingat lagi asal jasad kita lupa diri. Jadi ayat kursi ini membentengi diri kita terhindar daripada lupa diri. Jika bahasa umumnya kehantuan. Yalah, kehantuan kadang apa lagi. Makanya dia bilang ayat kursi baik yang bertamuan hantu bacaan ini apa manusia kehantuan dah. Kada sadar lagi. Ingat dapat doanya dikabulkan terus. Buat bodoh sembahyang hajat kabul, sembahyang hajat kabul, kok merasa harap diri. Kehantuan ngarannya. Nah, lupa dengan diri. Nah, bila sudah terpenuhi pesan dua ayat ini, dua surah ini, ujar Tuhan supaya mudah kainat mendapatkannya, dan ketika sudah mendapatkannya mudah juga menikmatinya, nyaman dinikmatinya. Bacalah Al-Ikhlas ya Tuhan. Nah, bacalah Al-Ikhlas. Kenapa kita harus membuat 11 kali? Nah, kenapa harus 11 kali? Coba amun nyoba hitung 1 sampai 9. Berbuli pulang ke 1. Ya, berbuli pulang ke 1. 10-nya. Ya. Tambah lagi 1 berarti adanya di angka 2. Ini rumus. 2 ini lambangnya adalah alif lam ha. Roh yang sudah jahir. Bila ingat, coba 1 coba hitunglah 1 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis dah angka itu udah lagi sudah. 0 itu lain angka. Ya kan? 10 ke 1. 11 ke 2. Gugurnya ke 2. Makanya angka 22. Orang banyak memilih angka 22 itu bagus. Rahasianya di mana? 2 adalah sama dengan alif lam ha. Ini rumusnya. 2 itu alif lam ha. Coba kita ingat ya. Yang disebut Allah itu yang mana? Nih, ketika nur sudah jahir kawa dilihat jadi samuaan, inilah yang disebut dengan ini Allah semuaan. Nah, ini Allah semuaan, itu maksudnya. Berarti bila ini 11 kali, pahamlah kira-kira. Kenapa harus 11? Karena harus jahir. Ini sudah bertagih, diperingati semua, hanya menjahirkan kabul ngarannya. Makanya harus 11. Bila ini 7 kali Al-Fatihah, nah siapa? Al-Ikhlasnya 7 kali. Misal 7 kali adalah masih proses pensucian belum jahir. Itu maknanya proses
makna daripada angka. Bolehlah 7 kali, boleh. Bagi persucian kada jahir apa yang dikehendaki, kada menjahirkan apa yang dikehendaki. Bila 11 kali jahir apa yang dikehendaki, karena alif lam lam ha, alif lam lam ha buktinya adanya perbuatan. Kemudian ada huruf lam, bumi dan seisinya. Ada huruf lam lagi, isi daripada bumi. Semuanya berasal daripada aku, berasal daripada ha, daripada jad. Inilah akal Tuhan. Nah, jadi kenapa harus 11 kali? Karena kita ingin jahir apa yang kita kehendaki. Amun 7 kali ini pensucian, makanya kita melaksanakan sholat sunat pada malam Lailatul Qadar. Kenapa 7 kali al-ikhlasnya? Karena kita mensucikan roh kita. 7 kali. Tawaf 7 kali. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya kan? 7 kali tawaf itu, 1 kali tawaf itu putarnya berbanding 10 kali 7 berarti 70 kali. Bukan kada dasar. Kenapa harus kita tetapkan? Kenapa sholat sunat malam Lailatul Qadar harus 7 kali? Karena tujuan sholat itu adalah untuk membersihkan roh. Kenapa sholat intijar al-ikhlas yang 11 kali? Karena intijar itu menjahirkan keinginan. Itu maksudnya. Nah, amun seandainya sholat hajat sambaran aja ayatnya, itu warnanya ramak ramuk, bukan kadasah. Boleh aja juga, boleh. Tapi itulah yang sering lupa. Apa yang lupanya? Merasa aku yang berkehendak. Ketika kabul, yang bermegah-megah. Ya, setelah yang bermegah-megah, muncullah keakuan. Nih, pada ayat kursi dah. Ya, ada pernyataan sudah ayat kursi. Diperingati sudah ayat kursi. Jadi kita mengembalikan kehendak kita itu, koridornya itu kada keluar. Nah, kehendaknya memilikakan kepada kehendak Tuhan. Nyawa memilikakan kepada rohnya yang asal. Kemudian dia ingin menjahirkan sesuatu. Nah, wanti-wantinya atau kasur. Jadi kita lawan bos. Ada undang-undangnya, boleh menagih ini dengan syarat ini atau kasur katanya. Bila sudah dijulungi bos, ya jangan merasa diakui. Itu maksudnya ayat kursi. Nang menikmati siapa, nang menjulungi siapa, fasilitasnya itu siapa. Terbenturlah dengan ayat kursi. Ayat ini menjahirkan aja lagi. Kenapa alasannya harus 11 kali? Menjahirkan, itu intinya. Nah, jadi kita simpulkan bahwasanya pada malam hari ini kita mengkaji yang disebut dengan sholat sunat hajat, atau dengan bahasa Arabnya sholat sunat intijar. Sholat sunat intijar diambil dari bahasa nazar. Apa yang dimaksud dengan nazar? Nazar adalah berkehendak. Dari mana dapat rumus berkehendak? Ada pada huruf zal. Di dalam huruf zal ada huruf dal. Ya, di dalam huruf dal ada huruf lam. Inilah ditemukan arti berkehendak. Karena di dalam huruf lam itu ada huruf mim yang disebut dengan jiwa. Di dalam jiwa ada iradah dan ada kodrat. Karena di dalam jiwa ada nyawa, yaitu sifatnya. Kemudian di dalam huruf lam adalah batang tubuh yang berasal daripada roh atau nurnya. Kemudian kenapa tidak disebut dengan sholat najar, disebut intijar? Karena sholat itu adalah disebut dengan syariat, yang disebut dengan ibadah. Ibadah disebut dengan pengembalian batang tubuh dan nyawa kita, disebut dengan sholat, atas pengakuan kita bahwa segala apa yang dijanjikan, yaitu 114 surah,
adalah benar semuanya ada pada makhluk. Benar semuanya itu berakibat pada makhluk. Makanya disebut dengan setelah huruf sya ada huruf lam alif. Semuanya berasal daripada roh yang sudah disucikan. Makanya ada tak marbutah atau hak betitik dua disebut dengan salat. Nah, kenapa dengan intijar tidak disebut dengan najah tadi? Karena setiap yang berawalan dengan ins itu menunjukkan sesuatu yang tidak pasti. Kenapa dikatakan sesuatu yang tidak pasti? Karena seseorang itu, seorang hamba itu mengembalikan kehendaknya bisa pas kepada kehendak yang menciptakan kita, bisa tidak pas. Makanya disebut dengan intijar. Disebut dengan intijar sesuatu yang tidak pasti, maka ketika tidak mendapatkannya tidak memunculkan putus asa. Kenapa disebut dengan intijar? Itulah alasannya disebut dengan sholat sunat intijar. Kemudian cara pengerjaan atau kaifiyat sholat sunat intizar. Sholat sunat hajat atau sholat sunat intizar ada dua cara. Yang pertama muhafafah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya. Habis waktunya sampai isya. Jumlah rakaat 2 rakaat. Kemudian sholat sunat intijar yang disebut dengan sikolah. Sikolah ini artinya berat. Kalau muhafafah ini disebut dengan ringan, ini disebut dengan berat, dirasa berat. Ini lebih baik dikerjakan di 1/3 malam. Lebih baik kerjakan di 1/3 malam. Boleh dikerjakan mulai jam 12 malam sampai 1/3 malam. Boleh dikerjakan. Harus 4 rakaat ya? Harus 4 rakaat. 4 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Cara pengerjaannya, tiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca At-Takasur 1 kali, membaca ayat kursi 1 kali, membaca Al-Ikhlas 11 kali. Untuk keterangan kenapa At-Takasur, ayat kursi dan Al-Ikhlas sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini bukan hukum lah. Kenapa? Takasur, ayat kursi dan al-ikhlas kita mengambil daripada fadilah, ya kan? Karena isi at-takasur, isi ayat kursi dan isi al-ikhlas berkenaan dengan pengembalian iradah kita, agar kita tidak terjerumus saat menghendaki sesuatu, dan ketika sudah mendapatkan sesuatu kita tidak lupa, karena lupa diri. Itu tujuannya ayat-ayat atau surah-surah yang disusun setelah Al-Fatihah. Namun bagi kawan-kawan yang ingin setelah Al-Fatihah cukup Al-Ikhlas 1 kali atau Al-Falaq 1 kali, silahkan. Tidak ada pembatasan. Tapi kita mengambil daripada fadilah surah di dalam sholat. Karena sholat itu adalah mi'raj, bertemu aku ya Tuhan. Bila ia bertemu, mengungkapkan atau menceritakan sesuatu kepada Tuhan, maka harus berkenaan dengan cerita apa yang kita sampaikan itu. Itu kesimpulan yang disebut dengan sholat sunat intijar atau yang disebut dengan sholat sunat hajat. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita tutup, kita akan membuka ruang waktu yang disebut dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Sholat intijar itu bisakah kita apa namanya itu diamaliyahkan atau dianukan tuh? Dan bagaimana caranya? Ya. Bagaimana cara mengamaliyahkan sholat sunat intijar, dan apakah bisa diamaliyahkan secara rutin? Dan kita kembalikan kepada bunyi hadis, barang siapa yang berkeinginan
atau berhajat, maka diperintahkan berwudulah dengan sempurna dan sholat sunnah. Artinya barang siapa yang berkeinginan, ada kehendak. Berarti dari hadis tersebut, ketika kita ada keinginan satu. Nah, sementara rasanya keinginan ini mustahil kada ada, pasti ada. Cuma keinginan ini antara mukhafafah dan swikalah. Misalnya aku hendak makan bakso, misal ringan aja, karena itu kada perlu dengan mukhafafah, kada perlu dengan sholat sunnah yang hajat, hanya tahu mendapatkan itu, misal, ya kan? Artinya keinginan mukhafafah itu dianggap ringan karena itu sudah tinggal pemberangkatan seperti umrah dan haji dan pindah rumah. Orang kebanyakan itu kan amanahkan itu mukhafafah. Padahal boleh sholat sunat intijar mukhafafah ini dikerjakan menginginkan sesuatu. Misalnya anak bertagi sepeda, boleh. Tuh udah mencari, mengusahakan pada kawan juga kan dapat juga duitnya, udah, ya kan? Sepeda itu ringan aja ya, ya lah, masih ringan. Main bertagi mobil mengolah apa? Hanya harus kalah. Boleh. Jadi tujuan mukhafafah adalah kita tujukan kepada sesuatu yang mungkin kita sendiri menakarnya. Kalau memang dianggap ringan, kerjakan mukhafafah cukup. Tapi kalau otak kita kadang-kadang menerima atau saat bingung dan ragu-ragu, maka kerjakanlah swikalah. Maka jawabannya, bolehkah intijar diamalkan? Tentunya boleh, sesuai ketika ada keinginan. Apakah keinginan yang ringan maupun keinginan yang berat. Kemudian bagaimana kalau dikerjakan secara sekolah? Karena sekolah ini waktunya tengah malam paling bagus. Jadi kita sendiri pernah mengamalkan atau mentorikatkan. Torikat itu ngarannya kita merutinkan. Merutinkan itu artinya Allah itu sangat menyukai orang yang beramal sedikit tapi rutin, konsisten. Nah, kita pernah mengamalkannya itu selama 45 malam pernah. Rutin, pada pernah kita tinggal. Bagaimana cara mengerjakannya? Bahwasanya salat sunat malam itu alangkah baiknya didahului dengan salat sunat yang ringan. Salat sunat ringan disebut dengan salat sunat iftitah. Ya. Jadi pembuka. Setelah itu kerjakanlah dahulu. Mana bagusnya, hajat berdahulu atau tahajud? Nah, sedangkan tahajud itu patah hajat. Orang mengartikan tahajud itu adalah inya gasan berpita-pita, ya kan? Karena tahajud ya dia dengan hajat, ya kan, kehendak ya hajat. Nah, jadi padahal tahajud itu nanti akan kita bahas secara khusus lah. Maksud daripada tahajud itu artinya mengembalikan roh kepada asalnya. Sedangkan intijar adalah menjahirkan keinginan. Sembahyang hajat sama dengan intijar, itu menjahirkan keinginan, kehendak. Sedangkan tahajud mengembalikan roh. Makanya tahajud berawal dan huruf ta ada huruf ha dan huruf jim, ada huruf dal. Jadi tahajud itu sebenarnya mengembalikan, karena ada huruf ha, mengembalikan kehidupan. Nah, selama ini aku hidup, ini cuplikan sedikit. Sembahyang tahajud itu selama ini aku memandang manusia yang banyak ini tampak banyak. Memandang semua masalah, tak banyak masalahnya. Kadang-kadang dikembalikan kepada yang asal, kepada yang esa. Nah, itu wajib tahajud kita. Makanya tahajud itu seakan-akan wajib digali. Kenapa? Karena setiap mata dibuka, telinga mendengar, otak berpikir, itu banyak pemikirannya.
bisa ada kembali kepada yang esa. Nah itu harus tahajud. Cara memberikannya banyak. Tujuan tahajud adalah penyerahan diri yang sebenarnya diri. Mana bagusnya? Kalau kita mengerjakan intijar pada tengah malam, yang paling bagus, ingat ini bukan hukum lah, ini adalah sikap hukum paling bagus. Silakan kalau hendak tahajud berdahulu atau intijar berdahulu, hanya tahajud silakan, kalian ada ketentuan sama aja mana yang didahulukan, ya kan? Kita khawatir kalimat ini dijadikan dasar hukum, kita ada menjadikan dasar hukum, tapi sikap hukum kita mencari urutannya supaya bagus. Kayak apa bagusnya? Kalau ingat tahajud secara ilmu huruf dengan arti menyerahkan diri yang sebenarnya diri, sholat hajat atau intijar menjahirkan sesuatu keinginan, maka bagusnya mana dulu adalah penyerahan diri dahulu. Ceritanya kita menyerahkan diri itu, ya Allah, selama ini semingguan ini aku hidup, mataku ini melihat lampu menyala, kipas angin berputar, kada sadar bahwa lampu dan kipas angin itu sama aja juga satunya pada situ juga. Nah itu maksudnya karena ada huruf jim. Berarti pembersihan dahulu. Bersihkan diri dahulu, hanya meminta. Allah kada akan memberikan ampunan kalau itu kada bersih. Makanya setelah dia membuat pengakuan, hanya Allah berikan rahmatnya, pengampunan. Jadi paling bagus kerjakan dahulu sholat sunat yang ringan yang disebut dengan sholat pembuka atau iftitah. Barulah kerjakan tahajud 2 rakaat kah? 4 rakaat kah? Kalau dulu kita selalu mengambil rumus 6. Jadi sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian kita kerjakan tahajud 6 rakaat, baru intijar 4 rakaat. Tuh 2 kali salam. Jadi kita serahkan diri, bersihkan diri hanya pada tagih. Orang hendak makan itu basuh tangan dahulu, hanya baca. Itu maksudnya, jangan disuap dahulu, bersihi dulu itu. Jadi kita logika akal kita jalan. Afala ta'qilu. Kenapa ya Tuhan tadi digunakan akal? Afala tatafakkarun. Gunakan akal pikir kita ketika kita menyelami, ketika kita membaca suatu hukum, suatu amalan, mana yang lebih dulu dan seperti apa harusnya bagusnya atau baiknya. Selama kita membuat suatu amal yang ini tidak merusak kepada hukum asalnya atau rukun asalnya, jangan dirusak. Apa dirusak? Mau ubah. Kalinya mau ubah itu yang disebut dengan bid'ah, itu mengada-adakan urusan kami dari Nabi kan, itu nak ada boleh. Nah jadi kerjakan dahulu sholat sunat yang ringan, tahajud, kemudian tutup intijar dan ganjilkanlah. Tutup dengan witir. Silakan Pak, ada pertanyaan lagi. Akan sholat sunat intijar sikolah. Yang disebut rakaat terakhir itu adalah sebelum salam. Berarti kalau kita mengerjakan 4 rakaat 2 kali salam, berarti fase pertama 2 rakaat pertama ada juga yang disebut dengan sujud terakhir. Inilah yang disebut dengan sikolah, itu dubul, 2 kali meminta. Kalau mau apa-apa kan sekali meminta aja. Kalau sikalah itu 2 kali meminta, gurunya angka 2. Angka 2 sama dengan angka 11. Nah, jadi tetap kita bocorkan sedikit. Setiap sujud akhir sebelum membaca mukadimah doa, kita membaca doa intizarnya. Mana yang disebut dengan doa intizar? Yaitu doa sapu jagat. Karena doa sapu jagat ini berawal dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ketika ini dibaca di dalam sujud, maka diawali dengan kalimat Allahumma. Karena Quran jangan dibaca ketika sujud, batal.
ketika Quran dibaca ketika sujud. Maka bacalah dahulu doa intijar, doa penyerahan baik dunia dan akhiratnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Seperti Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebanyak 11 kali. Sampai sekali baca. Setelah itu barulah kita membaca mukadimah doa intijar yang berbunyi Allahumma inni as'aluka bima aqidil izzi min arosika wa muntahar rahmati min kitabika wa asmikal a'jam wa zadikal a'la wa bikalimatika tammah. Jadi taknya panjang, tammah. Nah, artinya Allahumma inni as'aluka bima aqidil izzi min arosika. Ya Allah, aku minta dengan janjimu yang tertulis di atas aras engkau. Wa muntahar rahmati min kitabika, dan kesudahan rahmatmu yang tertulis dalam kitab engkau. Wa asmikal a'zami wa zadikal a'la. Wa asmikal, dan dengan namamu yang maha tinggi. Wa zadikal a'la. Wa asmikal a'jam, namamu yang maha agung. Wa zadikal a'la, zat yang maha tinggi. Wa bikalimatika tammah, dan kesempurnaan alammu. Jadi wa bikalimatika tammah, tahan napas, silahkan sebutkan apa yang kita kehendaki. Kenapa? Ketika kita menyebutkan, jasad kita dan nyawa ini sudah pulih, sudah kembali. Jadi menyebutkan apapun boleh sudah di situ. Kalau ada keakuan lagi. Kalau kita ada memahami ini, maka ketika kita menyebutkan, dikhawatirkan memunculkan keakuan. Maka ketika memunculkan keakuan, memunculkan kesirikan. Sirik namanya. Nah, jadi silahkan ikuti nantinya atau dipelajari lagi bagaimana hukum-hukumnya, tata cara pelaksanaan daripada sholat sunat intijar, yang mana apabila ini benar cara pelaksanaannya, terbiasa karena kita sering mengamalkan ini, hanya hitung-hitungan jam, bahkan hitungan hari, paling lawas sekali hitungan bulan lagi sholat terkabul. Jadi amalkan ini apabila ada keinginan, dimana mengingat kehidupan sekarang itu mustahil tidak ada keinginan, sangat mustahil. Jadi apa kehidupan kita ini yang dijadikan Allah ke dunia ini, yang ada disangui, yang ada dibekali Allah hidup ke bumi, yang ketika dijadikan ini, kalau inya ada kehendak, nah ya Tuhan caranya daripada hidup caranya, temui aku dengan cara ini, temuilah aku dengan cara ini, sampaikan kehendak. Itu maksudnya. Semuanya ada. Bila diri merasa kotor, diri merasa selama ini lupa dengan aku ya Tuhan, ya sholat sunat taubah. Nah, di Ramadan kayaknya sholat sunat disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Ikhlasnya 7 kali. Bingung kenapa harus 7 kali? Nang dipermasalahkan 7 kalinya. Orang aja ada 7 kali. Dia tak orang ada, bukan karena 7 kali, nah 10 kali, nah berapa kali kah? Itu kan bukan hukum. Jumlah surah setelah Al-Fatihah itu tidak ada pembatasan lagi. Apalagi sembahyang surangan, karena sama-sama suntuk sembahyang 2 rakaat, sembahyangnya hendak berapa juz kan? Ada pembatasan lagi. Tapi di dalam mentaksis itu adalah kada keluar daripada fadilah. Fadilah baik angkanya maupun fadilah daripada surahnya.
Kalau sudah ada, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.